Marah membawa banyak dampak negatif, baik dalam tataran personal, sosial, badan, jiwa, dan pikiran. Para ulama menjelaskan bahwa marah adalah simpul segala keburukan dan menjauhinya adalah simpul segala kebajikan. Secara personal, seseorang yang marah akan kehilangan ketepatan dalam berbicara dan bertindak. Logika menjadi tumpul, bahkan mandul. Pelakunya cenderung memaki, mengumpat, menghina, mengucapkan kosakata kotor dan tidak beradab, menimbulkan banyak sesal kemudian. Posisi dan kedudukannya di mata orang lain menjadi jatuh, dan inilah ladang yang disukai setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci maki adalah seperti dua setan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Seorang ahli adab melukiskan, seseorang yang sedang marah berarti jiwa kebinatangan dan kebuasannya sedang aktif. Seluruh urat dan ototnya menegang, darahnya mendidih. Karenanya ia berkeinginan untuk menggigit, mencakar, mencekik, menginjak, atau menendang. Jika demikian, hampir tak terlihat perbedaan dirinya dengan binatang. Secara sosial, amarah menumbuhkan sifat benci di dalam hati, menyimpan keburukan di dalam jiwa, bahkan berakibat kepada menyakiti dan menjauhi sesama kaum muslimin. Selanjutnya akan tumbuh sikap permusuhan, terputusnya silaturahim, dan tercerai-berainya tatanan kehidupan dan hubungan masyarakat. Sedangkan dampak negatif marah terhadap fisik, jiwa, dan pikiran, cukuplah kita mengingat bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Beginilah Islam menetapkan prinsip ini. Mengingat betapa marah memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam, baik di dunia maupun akhirat, maka saat ada seorang sahabat meminta resep Islam, secara singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bersabda, jangan marah. Seringkali, seseorang mudah sekali tersulut amarahnya disebabkan oleh kondisi tubuhnya yang sedang sakit. Menurut pakar kesehatan, ada beberapa jenis penyakit yang memicu penderitanya mudah marah. Kolesterol, hipertensi, diabetes, depresi adalah beberapa contohnya. Bila faktor kesehatanlah yang membuat seseorang mudah tersulut emosinya, berusaha mengobati penyakit-penyakit tersebut menjadi utama untuk dilakukan. Misalnya, dengan berobat ke dokter, mengatur pola makan yang lebih sehat, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, serta berbagai upaya pengobatan lainnya selama tidak melanggar aturan syariat. Maka itu baik dilakukan. Marah merupakan salah satu senjata syaitan yang menggiring manusia itu kepada kebinasaan. Kenapa? Karena dengan marah itu, orang bisa melakukan berbagai macam perbuatan dosa berikutnya. Dari marah dia bisa berkata kotor, dari marah dia dendam, dari marah bahkan dia bisa membunuh. Maka syaitan menjadikan jerat ini untuk membawa manusia kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Pertanyaannya sekarang, siapa dari kita yang tidak pernah marah? Semua dari kita pernah marah. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, la taghdab falakal jannah. Kamu jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Saudaraku, mari kita mencoba belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Di saat kita marah, ternyata Rasul memberikan solusinya agar kita bisa mereda amarah kita. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Yang pertama, Rasul SAW mengajarkan di saat kita marah dan saat memuncak marah kita, maka Rasul mengajarkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, Rasul SAW pernah berdua dengan sahabatnya. Lalu melihat di sana ada dua orang yang sedang marah, memuncak, merah mukanya, semua urat-urat lehernya keluar. Maka Rasul SAW bersabda kepada sahabatnya ini, wahai sahabatku, kalau mereka mengucapkan satu kalimat saja, maka reda marah mereka. Apa kalimat itu? Kalimat ta'awudz.
Yang kedua, kalau seandainya kita mengucapkan kalimat ta'awudz tapi masih memuncak marah kita, maka Rasul SAW menegaskan fal yaskut, maka hendaknya dia diam. Jangan justru di saat emosi kita memuncak begitu, kita marah-marah habis-habisan. Jangan, diam. Tahan emosi kita. Karena ketika kita diam, maka insya Allah itu meredakan emosi, tidak membuat kita berkata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, kalau seandainya di antara kita diam masih saja membara emosi kita, maka kalau dia marah dalam keadaan berdiri, Rasul meminta fal yajlis. Hendaknya dia duduk. Diminta untuk duduk, fal yajlis. Kalau di saat duduk masih marah, maka fal yattaji, dia hendaknya tidur. Ini sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Dzar, ya, bahwa beliau mengatakan Rasul mengajarinya seperti itu. Kalau seandainya lagi di saat kita duduk, di saat kita berbaring, masih menggelora emosi kita, apa yang harus kita kerjakan? Pindah dari tempat itu. Pindah. Jangan di posisi itu lagi. Kita pindah kemana? Karena memang terkadang suasana ruangan itu membuat emosi kita jadi tidak stabil. Kita pindah ke satu tempat, ke tempat lain. Jangan lupa pula untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha membolak-balikan hati kita. Berdoa memohon kepadanya agar Allah melembutkan hati, membersihkannya dari noda-noda kedengkian, kebencian, iri, dan rasa dendam yang menjadi bahan bakar bagi amarah kita. Berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita kemampuan untuk dapat menahan marah yang bergejolak dalam dada. Selamanya kita tidak akan mampu menjadi hamba Allah yang mampu menahan amarah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya serta upaya kecuali seluruhnya datang dari Allah Ta'ala. Salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan melalui firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Al-Quran, Surah Al-Hasyr ayat 10. Jika di saat kita pindah tempat, tetapi emosi kita masih ada tersisa, bahkan mungkin masih sedikit memuncak, maka Rasul SAW menegaskan, innal ghadaba minasyaitan, wa syaitan khuliqa minan nar. Bahwasannya marah itu dari syaitan dan syaitan itu diciptakan dari api. Maka berwudulah, karena dengan wudu itu bisa memadamkan api dan memadamkan godaan syaitan. Kita berwudu. Wudu dengan wudu yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Setelah berwudu, kalau seandainya masih tersisa emosi kita, masih tersisa rasa tidak enak di dalam hati kita, maka kita ingat kebaikan-kebaikan yang sudah Rasul SAW sampaikan ketika orang itu mampu untuk meninggalkan amarahnya. Rasul SAW pernah menegaskan bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang itu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan semua manusia, dipuji dia. Bahkan dia disuruh memilih bidadari yang dia sukai, disuruh memilih untuk masuk surga yang dia kehendaki. Subhanallah, semua manusia bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Mereka adalah manusia yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Saudaraku, Rasul pernah bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Siapa dari kita yang tidak mau surga? Semua mau surga. Maka di saat syaitan menggoda kita dengan amarah, jaga emosi kita. Karena dengan menjaga emosi kita sesaat, Allah akan berikan surganya selamanya kepada kita.
Kelak di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan segala rasa amarah dan dengki dalam hati antara para penghuni surga. Jika di dunia mereka pernah terlibat sengketa dan perselisihan merenggangkan ikatan persaudaraan, digantikan dengan rasa amarah serta dendam yang bergejolak, maka kelak ketika berada di pintu-pintu surga, Allah hapuskan segala rasa amarah, dengki dan dendam di hati mereka. Allah berfirman, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga dengan sejahtera lagi aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 46 hingga 48. Ayat ini pula yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat perang Jamal tengah berkecamuk. Beberapa saat setelah menguburkan kedua jenazah sahabatnya, Tolhah dan Zubair radhiyallahu anhuma. Keduanya terbunuh usai bersepakat damai dengan Ali bin Abi Thalib dan bertekad mengakhiri peperangan tersebut. Tolhah dan Zubair terbunuh oleh pihak yang tidak menginginkan perdamaian antara mereka bertiga. Ali bin Abi Thalib berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka bertiga ke dalam golongan orang yang disebut dalam ayat ini, bahwa Allah akan menghapus rasa sakit hati dan amarah di hati mereka kelak di surga. Tentu kita pun berharap agar sifat penghuni surga ini pun melekat dalam diri kita. Marah bisa membawa manfaat dan dampak positif bagi kita jika kita mampu mengaturnya. Bahkan marah bisa mendatangkan pahala. Itu bisa dicapai bila motif marah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyikapinya dengan tuntunan syariat. Seperti marah karena Allah terhadap musuh-musuhnya dari golongan Yahudi dan orang-orang sepertinya, baik orang-orang kafir dan munafik. Jadi, marah yang terpuji adalah marah yang bisa dikendalikan oleh pelakunya secara santun. Bahkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah menjelaskan, tali iman yang terkuat adalah muwalah, berkasih karena Allah, dan mu'adah, bermusuhan karena Allah, cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tabrani. Marah yang diperbolehkan adalah marah yang bukan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, maka sesungguhnya hal demikian itu termasuk keteguhan yang kuat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Namun, marah karena Allah saja belum cukup bila kita tidak mampu merespon kemarahan tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Hendaknya setiap muslim memahami dengan baik cara yang paling tepat untuk mereka lakukan sebagai wujud marah karena Allah manakala melihat sebuah kemungkaran. Ada kalanya kemungkaran itu harus diubah dengan lisannya. Ada kalanya dapat diubah dengan tangannya. Ada kalanya kita merasa tidak mampu merubah kemungkaran tersebut, maka minimal tanamkan kebencian dan kemarahan tersebut dalam hati. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tengah duduk dekat Rasulullah SAW dalam suatu majelis. Tiba-tiba datanglah seseorang Arab Badui lantas melepaskan beberapa caci maki kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar diam. Melihat hal itu Rasulullah tersenyum padanya. Lantas caci makian yang diperolehnya ternyata bertambah dahsyat dan menyakitkan. Hingga akhirnya Abu Bakar tersulut amarahnya dan mulai membalas caci tersebut. Rasulullah yang tadinya tersenyum tiba-tiba berubah mimik mukanya dan terus berdiri meninggalkan majelis itu.
Melihat Rasulullah SAW beranjak pergi, Abu Bakar pun berdiri mengikuti beliau, lalu bertanya, "Orang itu memaki aku, dan aku berdiam diri, sedang engkau tersenyum. Tetapi kemudian setelah makiannya itu keterlaluan dan aku menangkisnya, engkau kelihatan marah, dan engkau segera berdiri meninggalkan majelis. Kenapa begitu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ketika engkau berdiam diri mendengar kata-kata orang itu, malaikat ada di sana. Dan dialah yang membalas makian orang itu. Itu sebabnya aku tersenyum. Tetapi setelah engkau mulai menjawab, setan telah masuk ke dalam majelis itu. Tentu saja aku tidak mau duduk dalam satu majelis yang dihadiri oleh setan, wahai Abu Bakar." Rasul kemudian melanjutkan kata-katanya, "Adalah 3 macam hak yang engkau terima dari Allah. Tidaklah seorang hamba yang dianiaya orang dengan suatu penganiayaan, lalu dia memberi maaf, melainkan pastilah Allah akan memuliakan hamba itu dan berjanji akan membelanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian kepada Allah, melainkan Allah berjanji akan menambah untuknya lebih banyak." Orang yang tidak mengendalikan amarah, kebencian, dan dendamnya kepada orang lain pasti akan merasakan beban yang berat. Sebab amarah yang ia terus pelihara dapat menumbuhkan benih hasad atau kedengkian. Akibatnya, ia akan merasa senang bila musuhnya susah. Sebaliknya, ia akan merasa susah dan menderita bila ternyata musuhnya senang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita untuk hasad kepada orang lain, dikarenakan ia dapat menyebabkan hilangnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Jauhilah oleh kalian hasad, karena ia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Lain halnya dengan orang yang mampu mengendalikan amarahnya dan pandai mengarahkan amarah pada tempatnya. Ia akan merasakan kelapangan dada. Menjalani hari-harinya terasa menyenangkan. Tiada beban yang menggelayuti dadanya. Orang seperti ini akan mudah merasakan indahnya memaafkan. Selalu menyadari bahwa setiap manusia berpeluang berbuat salah, dosa, dan aniaya. Memilih membuang rasa amarahnya karena berharap balasan yang Allah telah janjikan padanya kelak di akhirat. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rumus jitu bagi kita agar dapat menjadi hambanya yang mampu menahan amarah, bahkan mampu memaafkan, yaitu dengan belajar berinfak di kala lapang dan sempit. Itulah sarana Allah melatih kesabaran sekaligus empati kita sehingga hati menjadi lembut dan lapang, tak mudah marah dan gemar memaafkan orang lain. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam patut untuk diteladani. Nabi Yusuf yang memilih melupakan episode menyakitkan dalam hidupnya serta memilih memaafkan kakak-kakak kandungnya yang telah tega membuang dirinya ke dalam sumur. Peristiwa yang mengawali rentetan penderitaan dirinya. Lihatlah apa yang dikatakan Nabi Yusuf pada saudara-saudaranya itu. "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Al-Quran Surah Yusuf ayat 92. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya memaafkan kesalahan saudaranya, bahkan ia mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan saudaranya. Kesalahan dan dosa kita kepada Allah amatlah banyak. Tiap kali kita bersalah, kemudian bertaubat padanya, tiap kali itu pula Allah memaafkan kesalahan kita. Mari
bersama-sama kita merenungkan firman Allah ini. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 53 hingga 54. Bila Allah yang menciptakan kita saja begitu pemaafnya pada kita, maka pantaskah kita berlaku sombong, tidak memaafkan kesalahan saudara kita?